يا بدرتي يا بدرتي من هذا كل كمالي ماذا يعابر أقول لك مقالي أنت الذي أسرقت في أفق الغلا أنت الذي أسرقت في أفق الغلا فمحوت بالأنوار كل ضلال فمحوت بالأنوار كل ضلال يا بدرتي يا بدرتي من هذا كل كمالي ماذا يعابر عقلك مقالي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Kompas TV dimanapun juga berada, bertemu lagi bersama saya Arman Pamungkas di Lentera Kolbu, tempatnya mencari ilmu agama. Dan pemirsa, seperti biasa di Lentera Kolbu kita akan datang dan juga mengunjungi majelis taklim yang ada di kota dan juga Kabupaten Bandung pastinya. Dan kebetulan sekarang ini kita sedang berada di Jalan Citepus 3 RW 10 Kelurahan Pajajaran bersama ibu-ibu dari majelis taklim Al-Hanafiyah. Sehat semua ibu-ibu ya? Alhamdulillah. Nah pemirsa, dan yang gak pernah luput dari kita pasti adalah seorang ustadz. Nah Kang Ustadz kali ini yang akan berbagi ilmu bersama kita adalah Kang Ustadz Dada Rosada SPDI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepang di sarang abdi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehatnya Kang? Alhamdulillah. Baik, kira-kira apakah tema yang akan kita bahas kali ini? Tema yang akan kita bahas Kang kali ini adalah berhubungan dengan sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya adalah zina. Siapa yang nggak tahu zina? Pasti semua pada tahu ya zina ya. Dan ternyata ibu-ibu dan juga pemirsa yang namanya zina itu ada berbagai macam bentuknya dan juga jenisnya. Kira-kira apa sajakah itu? Mangga silakan Kang Ustadz. Paparkan. Nuhun Kang. Mangga, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Betul Kang. Tadi disebutkan bahwa itu yang dilarang oleh Allah. Karena dalam surat Al-Furqan jelas bahwa dosa yang terbesar setelah musyrik itu adalah zina. Zinanya pakai Z, Bukan pakai J. kalau J mah jijik tapi ngeunah. Alah. Zina. Zina. Dan seorang ulama Al-Hafidh Imam Syamsuddin dalam kitab Al-Kabair menyusun ada 207 dosa besar. Dan diantaranya zina termasuk urutan yang ketiga. Zina kan dengan Z. Dengan Z. Jangan pakai J. Kalau pakai J, zina. Zina. Jiji ngeunah. 2 kali tadi Kang Ustadz. Saya yakin Kang, ibu-ibu termasuk kita juga sering mendengar kata zina itu. Iya. Tapi naon sih nusa benerna zina itu? Kalau secara khusus zina itu adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, sudah dewasa dan tidak ada ikatan yang sah. Itu zina. Tapi ada juga zina secara khusus, yaitu aktivitas sosial kita yang mengantarkan kita kepada hal yang menurunkan derajat manusia itu sendiri. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Isra Allah menjelaskan wala taqrabuz zina innahu kana fahisa wa sa'a sabila. Janganlah mendekati zina. Bu, punten. Taqrabu tina bahasa koroba hartosna caket. Jangankan melakukannya, mendekati saja itu tidak boleh. Dan untuk menang teh deket nakal. Tidak seperti itu.
Jangankan melakukan zina itu sendiri, mendekat saja tidak boleh. Ada lampu kuning dari Allah, berhati-hati. Dan zina itu perbuatan yang sangat keji dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, tong ngalamun wae. Zina teh kabagi dua. Aya disebut dengan zina muhson. Zina muhson itu adalah zina yang dilakukan oleh suami yang sudah beristri dan istri yang sudah bersuami. Contoh ibu-ibu terus gaduh caroge. Ibu-ibu juga terus gaduh caroge. Terus gaduh istri. Perantos alhamdulillah. Alhamdulillah. Hiji tapi Hiji. iya. Alhamdulillah. Itu melakukan persetubuhan termasuk zina muhson dan hukumnya ranjam dalam artian sampai mati. Nauzubillah. Dan yang kedua, zina ghair muhson, yaitu zina anak muda. Anak muda. Muda kena gitu. Yang belum menikah tapi sudah melakukan hubungan. Itu zina muhson. Apa hukumannya? Dicambuk 100 kali dengan rotan. Dan dikeliling satu kampung dan diasingkan 1 tahun. Coba ibu, pernahkah kita seperti itu? Jangan dong, berarti zina. Jangan. Intinya zina itu memang dosa besar yang sangat Allah larang. Gitu kan. Oke, baik. Berarti ibu-ibu jangan mendekati zina kecuali memang ada di sini namanya zina. Beda deh tabakangnya. Oke. Aya kitu namina zina? Meureun ya teu apal. Sakurang enakeun ibu zina. Oh, mohon ya. Namanya Jinahara. Oh, Jinahara. Ya. Panggilan ya. Panggilannya. Oke, nah ibu-ibu nanti kita akan juga buka termin pertanyaan. Barangkali mungkin di antara ibu-ibu semuanya ada yang mau bertanya soal bentuk-bentuk dari zina itu sendiri. Tadi Kang Ustaz sudah menjelaskan ternyata ada 2 macam, ya kan, bentuk itu. Dan ya mungkin nanti kita akan buka lagi kasus-kasus yang ada di masyarakat. Apakah di sekitar kita ini sudah bisa melaksanakan hukum rajam itu dan cambuk tersebut? Atau mungkin ibu-ibu punya pengalaman, barangkali mungkin di daerahnya ibu-ibu masing-masing ada yang sudah melakukan zina tapi malah dibiarkan begitu saja gitu misalnya. Ya, oke. Tahan dulu ibu curhatannya, nanti kita akan kembali lagi ya. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi setelah beberapa jeda pariwara berikut ini. Janganlah kamu hampiri akan pekerjaan zina itu. Sesungguhnya perbuatan zina itu sangat keji dan jalan yang sesat. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Tadi sudah disebutkan oleh Kang Ustaz dan Darusada kalau ternyata yang namanya zina itu adalah umumnya adalah bersetubuh begitu Kang ya. Tidak ada ikatan, bukan muhrim juga. Nah, Aang juga pernah mendengar Kang Ustaz kalau yang namanya zina itu nggak melulu hanya berhubungan dengan hubungan badan. Kalau kita melakukan atau melihat sesuatu dan kemudian menimbulkan hasrat gitu, itu juga dikatakan berzina gitu. Betul nggak sih Kang Ustaz? Ya, aktivitas yang mungkin akan merendahkan martabat kita sebagai manusia. Contoh, yang pertama itu ada zina ain, zina mata. Klik-klik. Asik. Kalau Lirikan pandangannya berbeda, dalam artian ada hasrat tertentu, diikuti dengan menyenanginya. Senang jangan ada senang di antara kita. Senang dalam kita. Intinya ada rasa untuk memilikinya. Apalagi dia bukan milik kita. Itu zina mata termasuk. Gimana dosanya? Ya sama aja. Makanya merinding banget gitu kalau berbicara zina. Karena kita ibu memandang saya, memandang ini. Jangan ada hasrat loh Bu. Hati-hati loh. Kalau ada hasrat saya kasih kacamata nanti. Suruh tutup aja. Tapi intinya yang jelas, ya memandangnya ya bukan pada tempatnya lah intinya. Kalau hanya memandang tanpa ada hasrat berarti itu bukan dikatakan zina dong. Dan yang bilang mah memang tengicep gitu. Makanya Kang Partama dikitukeun terus teh tengicep. Atau diganjel ku korek api. Jadi pandangan yang kedua itu yang dengan diikuti dengan keinginan, hasrat tadi melakukan pasti akan gerbang perjinan yang tadi bersetubuh itu. Dengan melihat kan awalnya. Tuh, dari mata turun ke hati ya enggak?
next selain dari mata tadi apa lagi nih Kang Ustaz? Ada juga zina tangan. Tangan, sentuhan gitu. Iya, ada sentuhan curhat namanya. Curug jahat katanya. Jadi Noel gitu. nyolek. Ya, mungkin ibu juga terang nyebutnya seperti apa? Dengan hasrat itu. Noel, tapi dengan hasrat. Makanya setan kan diam di sini, di tangan kita, dengan zina tangan itu. Hati-hati loh Bu. Hati-hati Bu. Bapak nih caket hiji deh ya. Tangan. Bisi katoel Bapak, terlebihan sekedik Pak. Oke, jadi mata kemudian tangan ya itu juga. Hati juga. Apalagi hati itu, juga ya sama. kan? Karena kan hati tidak Kontrol. kelihatan. Iya. Mengagumi tapi tidak keluar. Itu dikatakan dengan zina hati juga. Oke. Makanya ya Allah mesti Dijaga hati ya. dan dijaga. Betul. Hati-hati ya ibu-ibu ya, jaga hati ya. Lihat kita laki-laki berdua di sini oke-oke lagi. Ntar ke rumah jadinya terbayang-bayang. Kalau perlu puaskan sekarang Bu asik. Zina loh. Iya daripada dia hasrat kan ditutup kan omongin aja gitu. Oke Ibu kita buka pertanyaan ya Bu ya. Kira-kira ada yang sudah siap dengan pertanyaannya belum? Oke Ibu udah siap mic-nya ya. Langsung Bu namanya siapa dari Majelis Taklim mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rohma dari Majelis Taklim Al-Hanafiyah. Saya mau bertanya, bagaimana cara menghentikan atau menghindari dari tempat zina? Menghindari dari tempat zina? Iya. Oke. Bagaimana cara menghentikan dan juga atau menghindari dari tempat zina? Terima kasih Bu Siti ya. Mangga. Atos Bu. Atos. Panjang-panjang tuh yang waktos. Bagaimana menghindari? Kalau dikategorikan zina itu adalah maksiat, kemungkaran. Man ro'a minkum mungkaron, fal yughayyir biyadi. Fa ilam yastati fa bilisani, fa ilam yastati fa biqalbi. Di mana-mana kita melihat kemunkaran, fal yughayyiru, maka rubahlah biyadihi dengan tanganmu atau kekuasaan kita. Tete kuasa tu da abdi mah teu tiasa nanaon. Fa bilisani, dengan lisan kita. Sieun pi omongan Ustaz, fa biqalbihi, cukup dengan hati. Itulah selemah-lemah iman. Bagaimana caranya? Yang pertama, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, hindari tempat perzinahan itu. Dan yang ketiga, bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat, tambah ilmu pengetahuan tentang keislaman kita, keagamaan kita. Dan yang kelima, terus berhati-hati. Seperti itu. Tapi Kang Ustadz gimana? Sekarang ini kan banyak sekali lingkungan-lingkungan yang kita sendiri bahkan nggak tahu apakah di lingkungan tersebut suka ada mungkin yang melakukan zina atau enggak kan kita juga kurang tahu. Iya betul. Terus juga mungkin juga di antara para penonton dan juga pemirsa Kompas TV pun juga yang tinggalnya itu di daerah lokalisasi. Contohnya di mana? Saritem misalnya. Oh tahu ya betul. Masa tuh apalnya punya kan sok baca. Nah itu kan sebetulnya mereka pun juga ingin mendobrak atau ingin sekali melarang jangan gitu. Sementara kan lingkungan dia kan tempatnya di situ. Mau pindah pun juga nggak punya uang gitu kan. Nah itu bagaimana nih? Makanya jangan dijawab dulu. Nanti aja jawabnya. Habis beberapa jeda pariwara ya. Oke pemirsa kita akan kembali lagi setelah beberapa jeda pariwara berikut ini. Jauhilah oleh kamu akan zina, karena kecelakaannya ada 4 macam. Hilang kebagusan pada mukanya, disempitkan rezekinya, dan kemurkaan Allah atasnya, dan menyebabkan kekekalannya di dalam neraka. Riwayat Tabrani an Ibnu Abbas. Tadi Ang sempat nanyakan gimana kalau dengan masyarakat yang tinggal di daerah lokalisasi gitu kan, dan Kang Ustadz bilang jangan mencoba mendekati dengan lingkungan seperti itu gitu. Sementara kondisinya adalah orang itu tinggal di sana gitu Kang Ustadz. Apa yang harus disikapin? Sikapi yang pertama tetap kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ada adaful iman, selemah-lemahnya hati. Tahu itu memang tempat lokalisasi seperti itu. Yang jelas tetap kembali kepada kita. Seperti apa kita tahu karena
tempat perzinahan itu atau yang berzina itu, kata Islam itu sekurang-kurangnya ada saksi 4 orang kalau menurut dia itu berzina. Dan yang kedua dianya ngaku juga. Dia selama nggak ngaku? Ngaku. Tapi malah ngakunya punya. Kan ada buktinya. Oh iya. Ada buktinya kalau udah zina mah. Iya, kalau misalkan nggak ada bukti dia ngaku juga nggak mungkin gitu Iya, ya. ngakunya. Oke. Yang jelas sikapinya ya tetap kembali kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak bisa merubah dengan kekuasaan kita, dengan lisan kita, minimal hati tahu itu salah. An-aful iman, selemah-lemah iman bagi kita. Oke. Seperti itu kan. Nah sekarang Kalau bagaimana? kamu tong molotot nih sieun. Iya mah matana nu gede lagi molotot. Nafsu kalau untuk urusan yang beginian ya, takutnya di rumah kita ada yang seperti itu. Nanti kita terbawa dosa juga ya, betul, Ustaz ya. Nah sekarang gini Kang Ustaz, bagaimana kalau misalnya seseorang sudah melakukan zina, kemudian dia tuh pengen bertobat Kang Ustaz. Nah apakah dia bilang dulu, nanti gampang lah tobat mah, yang penting sekarang zina dulu aja lakukan gitu. Itu lebih gawat lagi ya. Cara untuk bertaubatnya untuk mereka yang sudah melakukan zina itu seperti apa? Iya betul Kang. Fastaghfaro linubihim. Beristighfarlah tentang semua dosa-dosa kita. Kewelah, sekarang mah zina dulu aja. Silakan. Memangnya umur bakal lupikeun ka panjang sabaraha taun? Eta Karena usia rahasia Allah. Dan tidak akan ada yang menghalangi. Rek di tempat seperti apa? Atau Rasul pernah bersabda bahwa kematian kita itu akan dicabut sesuai dengan kegiatan kita. Tukang badminton, merengker badminton. Ibu majelis taklim, ke majelis taklim. Seperti itu. Oleh karena itu, mau bertobat seperti apa? Kembali. Tubu ilallah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara seperti apa? Satu ya, dengan rasa rumasa. Bahwa itu memang salah. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi kembali dengan perjinahan itu. Dan yang ketiga, ya beribadah. Sholat tobat. Jangan seperti tobat sambal. Soal deui. Tapi udah rawas Kang sambal. Makanya itu. Karena kenapa perjinahan itu dikatakan enak? Karena ada setan di sana. Ngegupayan urang. Seperti itu. Makanya murah. Naon murah teh? Maksudnya murah kan dalam artian asa hampang gitu, hampang. Asa curhat atasnya. Asa hampang ke tempat seperti itu. Jadi intinya ya kata Allah silakan. Nih ada kisah nih seorang yang pezina itu ketika ingin bertobat dia datang ke seorang rahib. Dia sudah berzina dan membunuh 99 orang. Masya Allah. Kata rahib, pergi ke sana. Gak akan diterima oleh Allah. Akhirnya si orang itu marah, dikadek tah. 100 jejak di payahanan. Pergi ke ulama, kata ulama silakan ke sini. Allah itu maha pengampun bagi mereka yang kembali ke jalannya. Makanya masih ada kesempatan bagi kita. Termasuk abdi, akan juga semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada zina yang tidak kita sadari. Betul. Seperti kita memandang, kita noel, hati itu kan tidak disadari. Iya betul. Kan jelas, curhat kan Kang Parto bilang curug jahat. Aduh, itu tuh luar biasa. Seperti itu. Pertama ada jagoan nu kada itu. Hebat juga berguru. Bertobatlah makanya. Oke, baik. Mumpung ada waktu ibu-ibu, sekarang kita coba buka lagi pertanyaan ya. Siapa tahu ada yang bertanya lagi. Oke, Ibu silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya. Silakan saya mau menjawab. Apakah hikmah diharamkan perzinahan? Ya. Hikmah diharamkannya? Apakah hikmah diharamkan perzinahan? Ya. Baik, terima kasih. Hikmah diharamkannya perzinahan itu apa? Oh iya. Luar biasa. Zina itu memang haramnya. Gimana hikmahnya seperti apa? Yang pertama hikmahnya kita dekat dengan Allah. Yang kedua hikmah kenapa diharamkan zina itu menjaga kehormatan kita selaku manusia, selaku makhluk Allah. Karena kita bisa melakukan senggama, bersetubuh dengan yang halal, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan sah, dengan ikatan pernikahan. Itu boleh. Mau kapan saja juga boleh. Karena udah sah. Makanya hikmah kenapa zina diharamkan
menjaga kehormatan kita. Dan yang kedua, Allah akan memberikan rahmat. Jadi hikmah kenapa zina diharamkan, kita membuka rahmat Allah untuk datang ke diri kita dan lingkungan kita, keluarga kita. Itu kenapa zina diharamkan. Mengapa Berzina itu haram. Aduh, luar biasa hebat. Nah, jadi nyanyi ya. Karena merusak pikiran. Betul, Bu? Betul. So, kasih Bu. Emut kasih manehna. Allahu Akbar. Itu diawali dengan hal seperti itu. Makanya hikmahnya sangat besar. Mungkin seperti itu dulu. Yang pertama dekat dengan Allah, yang kedua menghargai kita sebagai manusia, yang ketiga membuka rahmat Allah turun kepada kita. Seperti itu, Kang. Oke, baik. Mengapa Berzina itu haram. hebat itu. Ayo enggak? udah. Cukup, nanti kita ada sesi khusus nyanyi di Iya, belakang siap, ya. Mumpung ada tukang keyboard tadi. Oke, baik ibu-ibu, ini karena waktu juga nggak memungkinkan lagi Kang Ustadz, kita harus tutup dulu aja untuk hari ini ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini berhubungan dengan bentuk-bentuk dan juga macam-macam zina, kita bisa mengambil hikmahnya dan kita pun juga bisa menjauhi dari zina itu agar kita tidak masuk ke dalam nerakanya Allah. Amin. Baik, kalau begitu pemirsa, demikian Lentera Kolbu untuk hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan sebelumnya, Aang undang kembali untuk pemirsa yang ingin masjid atau juga majelis taklimnya dikunjungi oleh tim Lentera Kolbu. Silahkan langsung mengunjungi Geraha Kompas Gramedia lantai 3, tepatnya di Jalan R.E. Marta Dinata nomor 46 Bandung. Teleponnya 4217633. Bisa menghubungi langsung Parta Wijaya atau juga Kusnadi. Dan akhirnya saya Arman Pamungkas pamit, sampai ketemu lagi di Lentera Kolbu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.